Masih ingat Sita Tiasutami dan Maria Darmaningsih? Pasien 01 dan 02 COVID-19, ini kabarnya sekarang. Pada tanggal 3 Maret tahun 2020 lalu, Presiden Jokowi Indonesia mengumumkan COVID-19 terkonfirmasi ada. Dan orang pertama yang dikonfirmasi adalah Sita Tiasutami, yang kemudian disebut sebagai pasien 01 COVID-19. Sedangkan pasien 02 COVID-19 adalah Maria Darmaningsih, 64, yang tidak lain ibu dari Sita Tiasutami. Lantas, bagaimana kabar mereka sekarang? Dilansir dari akun Instagram pribadinya, baik Sita maupun Maria masih sering membagikan kegiatan sehari-harinya. Diketahui, Maria hingga kini masih aktif mengajar di Institut Kesenian Jakarta sebagai dosen di Fakultas Seni Pertunjukan. Dirinya sempat menjadi pembicara dalam diskusi sejarah studi seni tanggal 26 September tahun 2022. Keduanya tampak menghadiri pernikahan Kaesang Pangarep pada tanggal 10 Desember lalu. Mengenakan kebaya hitam dan merah, keduanya tampak sangat serasi dalam acara itu. 3 tahun lalu, Maria Darmaningsih dan Sita Tiasutami menjadi 2 WNI pertama di Indonesia yang diumumkan terinfeksi COVID-19. Sita disebut pasien 01, sedangkan Maria pasien 02. Beberapa bulan usai kesembuhannya, Maria mengira pandemi ini akan berlangsung singkat saja. Kini Maria banyak berurusan dengan tanaman-tanaman di halamannya, suatu hobi yang sudah ia tekuni sejak 3 tahun silam, dan kian ia geluti di masa pandemi. Berkebun yang menurutnya bukan sekadar menanam dan memetik hasilnya, melainkan juga sebentuk kasih sayang terhadap tanah, terhadap ibu bumi. Ketika berbincang dengan Kompas.com, ia bicara banyak soal pandemi secara reflektif dari sudut pandang yang tak terduga, kebudayaan. Latar belakang Maria sebagai penari kawakan barangkali dapat membantu kita memahami alasannya mengaitkan pandemi dengan kebudayaan kita. Ternyata meski telah dinyatakan sembuh dari virus corona, nyatanya kondisi tubuh pasien tidak kembali seperti semula. Hal ini juga dialami pasien 01 Sita Tiasutami. Dia mengaku kondisi tubuhnya menurun dibandingkan sebelum jadi pasien COVID. Paling terasa mulai awal Januari tahun 2021. Sita mengatakan hal tersebut saat Kompas.com melakukan wawancara khusus untuk memperingati 1 tahun COVID-19 di Indonesia, Senin tanggal 1 Maret tahun 2021, malam. Merasakan ada hal yang aneh dalam tubuhnya setelah terpapar COVID-19, Sita pun akhirnya berinisiatif untuk mengecek darah atau kondisi kesehatannya ke dokter. Ternyata, setelah dilakukan pengecekan, ada pengentalan darah yang terjadi di tubuh Sita. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut biasa dialami oleh penyintas COVID-19. Ternyata selain dirinya, ibundanya juga yang merupakan pasien 02 juga mengalami hal serupa. Namun bedanya, ibunda Justeru gampang lupa sesuatu. Sementara itu, Sita mengaku bahwa mulai Januari ini, dia tak bisa berlama-lama dalam berdiskusi atau berbicara di hadapan umum. Oleh karena mengalami hal seperti efek samping setelah terpapar COVID-19, ia pun menduga dirinya terkena long COVID atau gejala sisa yang muncul setelah pasien dinyatakan sembuh. Melihat berita Kompas.com, pada Kamis tanggal 3 Desember tahun 2020 Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Agus Dwi Susanto mengatakan, fenomena long COVID sebagian besarnya ditemukan pada mantan pasien atau survivor COVID-19 dengan gejala sedang, berat, dan kritis. Ia mengatakan, sejauh ini belum ada laporan fenomena long COVID yang menimpa asimptomatik atau orang terinfeksi COVID-19 tanpa gejala. Gejala tersebut bisa muncul selama beberapa minggu bahkan berbulan-bulan setelah sembuh dari COVID-19. Namun, Agus menyatakan bahwa penyebab long COVID bukan virus corona yang masih tersisa di dalam darah penyintas. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!